Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triyoga Marviana Saputra. Saya akan menjelaskan sejarah singkat dari terbentuknya VOC. VOC Persekutuan Dagang Belanda untuk memonopoli perdagangan di Asia, salah satunya di Indonesia. Terbentuknya VOC sejak tanggal 20 Maret tahun 1602. VOC yaitu kongsi dagang terbesar di Nusantara untuk menggabungkan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur dalam memperkuat kedudukan Belanda di Indonesia. Latar belakang pembentukan VOC di Indonesia Belanda ini tentunya saja mempunyai dasar atau kehendak untuk memonopoli Indonesia di bidang perdagangan. Sebenarnya bukan saja Belanda yang menguasai perdagangan di Indonesia. Negara Inggris pun juga mempunyai niat yang serupa. Bahkan Inggris dapat disebut melangkah lebih dahulu daripada VOC dengan membentuk suatu perserikatan dagang untuk kawasan Asia di tahun 1600. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para pedagang Belanda untuk membendung EIC ini tidak ada cara selain kecuali dengan mempersatukan perdagangan Belanda dalam sebuah wadah atau perserikatan dagang. Tujuan pembentukan VOC di Indonesia yang pertama, menghindari persaingan dagang yang tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda agar keuntungan maksimal. Yang kedua, memperkokoh keadaan Belanda dalam menghadapi persaingan dagang bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga, membantu berupa dana ke pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan Spanyol yang masih menduduki Belanda. Selain itu, VOC ini ada hak istimewanya. Yang pertama, hak monopoli perdagangan, hak mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga, hak mengangkat dan memperhentikan pegawai. Yang keempat, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Yang kelima, hak memiliki tentara sendiri. Yang keenam, hak mendirikan benteng. Yang ketujuh, hak menyatakan perang dan damai. Yang ke-8, hak mengangkat dan memperhentikan penguasa-penguasa setempat. Yang ke-9, hak menjalankan kekuasaan kehakiman. Baiklah, VOC ini runtuhnya atau kemunduran VOC di Indonesia yang menyebabkan yang pertama, banyaknya pegawai VOC yang korupsi. Yang kedua, VOC terjerat banyak hutang. Yang ketiga, pengeluaran VOC yang semakin besar akibat melakukan perang. Yang selanjutnya, adanya persaingan yang ketat dari pedagang Eropa. Selanjutnya, penggunaan tentara sewana yang membebani kas VOC. Adanya perang yang terus-menerus oleh VOC sehingga memakan biaya yang cukup besar, terutama ketika perang melawan Diponegoro. Selanjutnya, pembagian deviance atau laba dari kegiatan perdagangan. Kepala pemilik saham walaupun kas VOC mengalami defisit. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.